Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sahabatku perindu Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang kita ketahui bahwa alhamdulillah Indonesia telah mengirimkan 4 gelombang jemaah umroh terhitung mulai tanggal 1 November, kemudian tanggal 2 November, tanggal 8 November, dan terakhir tanggal 22 November kalau tidak salah. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik meskipun ada beberapa jemaah yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19. Namun di lain sisi bahwa alhamdulillah ternyata menurut informasi yang saya dapatkan dari jemaah langsung yang kemarin berangkat tanggal 22, bahwa yang terbanyak mengirimkan jemaah umroh adalah dari Indonesia dan Pakistan sejauh ini. Ini merupakan suatu prestasi ya. Kenapa dibilang prestasi? Karena ternyata animo orang Indonesia, khususnya orang Islam Indonesia, untuk melaksanakan ibadah umroh itu sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan di saat atau di tengah pandemi pun mereka tetap antusias untuk berangkat. Terakhir kemarin tanggal 22 November itu ada sekitar 74 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, dan hari ini mereka sudah kembali ke tanah air. Dan ada beberapa jamaah yang tidak pulang terlebih dahulu ya, karena memang harus stay di sana seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa umroh di masa pandemi ini sungguh sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena jelas bahwa selain daripada aturan Arab Saudi yang melarang dari sisi umur gitu ya, tidak boleh jamaah yang berusia di atas 50 tahun itu berangkat, dan juga usia di bawah 18 tahun juga tidak boleh berangkat melaksanakan ibadah umroh. Peraturan-peraturan lain yang harus kita pahami bahwa ketika akan berangkat kita dituntut untuk melakukan tes swab ya atau PCR. Nah, itu semua harus kita lakukan sebagai salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya, lalu peraturan yang lainnya adalah sesampainya di Tanah Suci ya, karena kita atau jamaah ini langsung landing di Mekah ya, di Jeddah, dari landing di Jeddah kemudian langsung ke Mekah, baru kemudian nanti ke Madinah. Ya, kalau yang setelah tes swab itu tidak positif ya, itu mereka bisa ke Madinah. Tapi kalau yang setelah tes swab itu positif atau reaktif, itu akan dikarantina di kota Mekah seperti itu. Nah, lalu peraturan di sana setelah sampainya di Mekah, di hotel Mekah itu kita harus melakukan karantina selama 3 hari. Gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian sampai di Mekah kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf gitu ya. Tawaf di sini ya, di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu tidak bisa. Kita harus karantina selama 3 hari. Nah, setelah karantina 3 hari nanti baru dites, di swab gitu ya. Nah, kalau yang negatif itu bisa umroh, kemudian nanti bisa ke Masjidil Haram. Nah, kalau yang positif itu nanti akan dikarantina. Gitu. Jadi sangat-sangat ketat sekali prosesi umroh di masa pandemi ini. Yang ingin saya katakan pada kesempatan kali ini melalui video ini, mudah-mudahan para calon-calon jemaah umroh yang memang sudah membayar lunas gitu ya, sudah tinggal berangkat,
mohon dikaji ulang gitu ya, apakah benar-benar siap untuk berangkat di masa pandemi atau nanti menunggu situasi kembali normal. Kita bisa lihat di sini bagaimana gambaran atau bagaimana situasi saat ini di kota Mekah. Orang-orang sedang melakukan tawaf ya. Biasanya di sini Masya Allah penuh orang tawaf ya. Tapi karena pandemi ini kita bisa lihat bagaimana sepinya pelataran Masjidil Haram ya, atau area tawaf ini ya. Kita bisa lihat bagaimana tawaf begitu teratur ya, bahkan dikasih garis oleh petugas gitu agar semua jemaah ini tidak melenceng dari garis ya. Dan kita tidak boleh menyentuh ke area Ka'bah sini ya. Di sini ada Hajar Aswad, di sini ada makam Ibrahim ya, makam Ibrahim, Hajar Aswad, kemudian rukun Yamani. Semua itu kita tidak bisa mendekatinya, tidak bisa menciumnya. Kenapa? Karena memang peraturan dari pengurus Masjidil Haram tidak memperbolehkan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan melihat video ini kita semua bisa diizinkan Allah untuk umroh ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.